Hari ini, kita bakal kupas tuntas sesuatu yang luar biasa, yaitu perjalanan pikiran seorang anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angka yang jujur bikin kaget. Bayangin, di usia 3 tahun, otak anak itu udah mencapai sekitar 80% ukuran otak dewasanya. Wow kan? Nah, periode ini tuh bukan cuma soal tumbuh besar aja ya. Para ahli bahkan sering menyebutnya sebagai masa emas. Kenapa? Karena disinilah fondasi paling dasar dari siapa diri kita nantinya itu dibentuk. Terus, kenapa sih periode awal ini krusial banget? Kenapa 1000 hari pertama ini begitu penting? Ya, karena ini semua tentang meletakkan dasar. Dasar untuk cara kita belajar, cara kita memecahkan masalah, bahkan cara kita berbahasa di kemudian hari. Poin kuncinya tuh ada di sini. Otak anak kecil itu super fleksibel. Para ilmuwan menyebutnya punya plastisitas tinggi. Bayangin aja kayak tanah liat yang masih basah. Setiap pengalaman, setiap lagu yang didengar, setiap buku yang dibaca, setiap pelukan, itu benar-benar ikut membentuk strukturnya. Dan bentuk ini bisa jadi permanen. Oke, sekarang kita coba selami lebih dalam lagi ya. Gimana sih seorang bayi itu mulai ngeh sama dunia di sekitarnya? Ada seorang psikolog terkenal, namanya Jean Piaget, yang menyebut tahap ini tahap sensori motor. Kedengarannya rumit ya? Tapi intinya simpel kok. Ini adalah fase di mana bayi belajar lewat apa yang bisa mereka rasakan dan lakukan. Lewat indera dan gerakan fisik mereka. Dan perkembangannya itu ada tahapannya, dan ini menarik banget. Awalnya, dari 0 sampai 4 bulan, fokusnya ke tubuh sendiri. Kayak refleks mengisap jempol. Terus, dari 4 sampai 8 bulan, mereka mulai eksperimen sama dunia luar. Misalnya, sengaja goyangin mainan biar bunyi. Nah, mendekati setahun, tindakan mereka jadi lebih punya tujuan. Dan setelah itu, boom, imajinasi dan bahasa mulai meledak. Kelihatan kan polanya? Dari dalam keluar. Sekitar usia 4-8 bulan, ada lompatan besar nih di pikiran mereka. Mereka mulai nyambungin titik-titik. Mereka sadar, tunggu dulu, kalau aku goyangin mainan ini, bakal keluar suara seru itu. Nah, itu dia, konsep sebab akibat. Setelah paham sebab akibat, ada lagi nih terobosan besar berikutnya. Namanya permanensi objek. Intinya, mereka sadar kalau sesuatu itu tetap ada, meskipun mereka nggak bisa lihat. Inilah kenapa permainan ciluk bayi itu jenius. Itu bukan sekedar trik sulap buat mereka, tapi pelajaran penting. Oh, wajah ibu masih ada di balik tangan itu. Jadi, apa sih yang jadi bahan bakar buat semua pertumbuhan luar biasa ini? Ternyata, ini adalah gabungan dari beberapa elemen penting. Faktornya tuh banyak banget dan saling terkait. Ada faktor bawaan ya, biologis dan genetik. Terus ada juga lingkungan keluarga dan pola asuh orang tua. Interaksi sosial, stimulasi pendidikan yang didapat, bahkan kondisi ekonomi. Semuanya ini ibarat resep yang meracik perkembangan pikiran si kecil. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Lingkungan yang kaya stimulasi, banyak diajak ngobrol, main bareng, dibacain buku, itu kayak ngasih pupuk dan air buat tanaman, bikin potensinya tumbuh subur. Sebaliknya, kalau stimulasinya terbatas, ya pertumbuhannya bisa terhambat. Jadi, kekuatan lingkungan itu besar banget. Dan ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling penting dan memberdayakan, yaitu peran kita, orang tua dan pengasuh, sebagai arsitek dari perkembangan awal ini. Anda harus tahu ini, Anda adalah guru pertama dan yang paling penting untuk anak Anda. Setiap obrolan, setiap permainan sederhana, itu bukan hal sepele. Itu adalah momen-momen emas yang secara harfiah ikut membangun dan memperkuat jaringan di otak mereka. Dan hebatnya, Anda nggak butuh alat-alat yang mahal atau canggih. Stimulasi paling efektif itu justru datang dari hal-hal yang sederhana. Terus aja ajak mereka ngobrol walaupun mereka belum bisa jawab. Bacain cerita bareng tiap hari, nyanyi-nyanyi. Dan yang paling penting, selalu responsif sama kebutuhan mereka. Hal-hal inilah yang paling berdampak. Ini penting banget untuk diingat. Ketika seorang anak merasa aman, nyaman, dan disayang, mereka jadi lebih berani. Mereka nggak takut buat mencoba hal baru, buat menjelajah, dan rasa ingin tahu yang nggak terbatas inilah yang jadi mesin utama proses belajar mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Mari kita lihat gimana semua potongan puzzle ini menyatu dan menjadi fondasi untuk masa depan mereka. Jadi, intinya begini, semua usaha yang kita curahkan untuk mendukung perkembangan kognitif anak di 3 tahun pertamanya, itu bukan cuma untuk saat ini. Itu adalah investasi jangka panjang. Investasi untuk potensi terbaik mereka seumur hidup.
Kita sedang membangun fondasi yang akan menopang seluruh bangunan kehidupan mereka. Ini semua, pada akhirnya, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama-sama.